Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bajak lagi perjalanannya Bung Rocky. Selalu nih kayaknya kita berebutan ini dengan apa? Dengan komunitas-komunitas lain, dengan mahasiswa lain ya untuk ngobrol dengan Bung Rocky. Rebutan tapi isunya sama. Oh, oke. Isunya sama. Tapi saya lagi tiba-tiba tadi saya dikirimin link pemberitaan kan Presiden Jokowi sedang hadir di APEC ya, Bung Rocky ya di Amerika dan Iya. kemudian saya jujur tadi ketika dikirimin link beritanya itu saya bolak-balik baca ini saya nggak salah baca apa begitu tapi kemudian dikirimin link videonya memang ada ucapan Pak Jokowi itu yang Pak Jokowi menyatakan bahwa sampai sekarang itu ternyata belum ada investor asing yang masuk ke IKN gitu. Kalau kemarin misalnya kalau Pak Jokowi misalnya ketika ada acara forum internasional seperti sekarang ini banyak kemudian CEO yang minta foto bareng itu ya minta foto doang nggak ada yang mau investasi. Padahal kemarin-kemarin katanya antri. Pak Basuki malah menyebut udah 300 investor asing yang akan masuk ke situ. Saya jadi bingung ini mau apanya ya. Mana yang mau saya percaya ini omongannya Pak Jokowi yang kemarin atau Pak Jokowi yang sekarang begitu loh. Kita lihat satu poin. Pertama adalah ketidakpastian politik di Indonesia. Oke. Kita tahu investor itu hanya masuk kalau ada dua hal. Pertama, Hmm, kejelasan hukum dari status IKN. oke. Yang kedua, stabilitas politik. Nah, dua-duanya nggak ada pada Jokowi itu. Hmm, Jadi apa yang mau diharapkan? Investor itu punya kemampuan bisnis intelijen yang disebar di mana-mana, memantau perkembangan politik kita, tahu opini masyarakat adat, ngerti apa yang lagi dikritik oleh LSM. Jadi sebetulnya investor asing itu lebih paham tentang keadaan Indonesia daripada baser-baser yang berupaya untuk bujuk Jokowi supaya pergi jualan ke sana, jualan ke sini. Investornya nunggu tuh dari berapa? Ada 1.200 yang nunggu, sekarang tinggal 500, sekarang tinggal 300. hmm. Tetapi poin kita selalu sama itu bahwa Jokowi akhirnya mesti minta bantuan Bandung Bondowoso untuk mendirikan IKN karena nggak ada satupun yang mampu untuk diyakinkan bahwa IKN itu masuk akal. Begitu banyak proyek yang juga tidak dilihat sebagai visible untuk dilanjutkan. Jadi sebetulnya politik Jokowi itu dia nggak ngerti bahwa politik uh, IKN itu terhubung dengan politik uh, pemilu nanti itu. Kalau Hmm. kepastian politik nggak ada, kalau stabilitas politik tidak terjamin, kalau status-status hukum dari tanah-tanah di sekitar situ tidak bisa dipastikan, kalau investor tahu bahwa oh sebetulnya itu tanah yang dikuasai oligarki itu, bahwa merambah hutan juga itu adalah bagian dari kepentingan oligarki. Jadi sebetulnya semua soal yang menyangkut lingkungan, dimensi keamanan dan dimensi kepastian hukum tidak bisa dibuktikan oleh Jokowi. Jadi ngapain Jokowi mondar-mandir jadi sales promotion boy di situ? Padahal sebetulnya semua informasi itu diketahui oleh Hmm. investor asing. Iya, iya, iya. Oke, tapi ini kan jadinya kita sebenarnya jadi kalau gitu pertanyaan-tanya dong. Kalau gitu kemarin yang groundbreaking rame-rame dan dibilang bahwa ini sekarang semua pokoknya cuma fokus untuk ke dalam negeri, kita pun jangan-jangan juga sama yang mirip tadi cuma foto-foto doang gitu ya, groundbreakingnya kemarin itu gitu. Ya ada groundbreakingnya soal rumah sakit lah, bikin universitas segala macam. Tapi kan intinya adalah ini ibu kota negara tuh. Dan orang melihat bahwa nanti misalnya tanggal 30 November akan ada Conference of Parties, COP ke-20 berapa, ke-28 di Dubai nanti. Nanti Indonesia akan dipertanyakan tuh, sudah seberapa jauh Indonesia comply dengan keputusan di terakhir di Warsaw, sorry di Glasgow itu tentang Indonesia nggak boleh menyumbang pada kenaikan suhu bumi itu melebihi 2% itu dari standar revolusi industri itu 20 derajat maksudnya. Kan itu akan dievaluasi kan. Termasuk akan dievaluasi apakah ibu kota negara itu tidak akan menambah efek rumah kaca, menaikkan suhu bumi. Dan itu sebetulnya Jokowi nggak paham dan timnya juga nggak, mungkin timnya paham tapi nggak berani ucapin pada Jokowi bahwa seluruh dimensi IKN itu dibahas secara global dalam upaya untuk menekan Indonesia bahwa Indonesia justru menyumbang penambahan panas bumi, panas apa namanya efek lebih banyak memanasi planet daripada mendinginkan. Kan begitu IKN dibikin itu pasti suhunya meningkat dan suhu bumi juga akan terganggu. Ini semua
soal kecepatan berpikir dari investor yang melihat bahwa oke, mereka akan terganggu nanti kalau pada suatu waktu generasi muda atau milenial di negaranya mereka masing-masing memprotes investor yang berinvestasi di tempat di mana terjadi perusakan lingkungan, yaitu di Kalimantan, yaitu di IKN. Kan begitu cara berpikir dunia sekarang. Ya, ya. Oke, tapi kalau gitu apa yang terjadi ya selama ini yang apa bolak-balik Pak Jokowi melakukan groundbreaking, sudah pamer bahwa investor sudah masuk dan sebagainya. Apakah memang betul Jokowi itu sekarang hidup dalam dunia hiperrealita seperti yang pernah kita bahas gitu ya? Iya, dia betul itu istilah yang tepat, hyper reality. Karena setiap hari dia tonton sendiri laptop yang ada isi IKN kan. Kalau orang bertanya mana ya, IKN itu seberapa bagus sih nantinya tuh ya, dia bukain laptop. Dari mana orang yang percaya pada laptop? Kan laptop itu semacam hyper reality yang dimaksudkan untuk membujuk investor. Apakah di situ ditaruh AMDAL tentang lingkungan? Nggak ada di situ tuh. Padahal investor mau aman, pertama-tama soal AMDAL. Karena itu jadi kesepakatan dunia. Semua investasi dimulai dari dekade ini itu tidak boleh kalau menyebabkan reboisasi, menyebabkan naiknya suhu bumi. Yang protes itu bukan cuma negara-negara yang pro hijau, tapi anak buah sedunia itu juga akan protes. Jadi IKN ini adalah sumber bencana baru bagi planet. Tentu nanti akan ada persoalan teman-teman yang ada di Kalimantan mungkin iya nanti kita akan kebagian rezeki iya, tetapi hitungan hari ini etika lingkungan itu dihitung secara global bukan sekedar di Kalimantan Timur tuh. Nanti Kalimantan Timur menyumbang pemanasan global, lalu suhu bumi naik, lalu es mencair, lalu tenggelam Jakarta. Jadi bisa jadi IKN itu justru menggelamkan Jakarta kan. Jadi itu cara berpikir mesti cara berpikir planetarian, bukan sekedar berpikir aspek-aspek strategis dari investasi kan. Ini Pak Jokowi nggak nyampe itu pikirannya di situ. Bahwa dunia udah berubah. Membicarakan lingkungan itu membicarakan nasib planet, bukan sekedar nasib Indonesia atau nasib Kalimantan bahkan. Jadi kemarin juga kan baru aja ribut itu netizen karena IKN memamerkan apa admin IKN-nya menyarankan untuk apa berwisata ada 9 destination di situ yang kemudian dibuat dalam bentuk artificial intelligence dan bagi teman-teman yang tahu Kalimantan Timur yang tinggal Kalimantan Timur ngamuk semua karena itu dianggap ngibul. Kenapa nggak sekarang sekalian aja ibu kotanya itu dibentuk itu di dalam artificial intelligence dan pindahin ke metaverse gitu. Jadi bayangkan misalnya tuh orang diajak untuk wisata, wisata apa? Wisata hijau, kemana? Ke Kalimantan Timur. Turunnya di mana? Di Samarinda. Makan dulu di Samarinda. Sepanjang Mahakam itu wisata hitam karena itu lalu lintas di situ adalah kontainer-kontainer truk, lalu kapal-kapal pengangkut batu bara tuh yang betul-betul berantakan. Jadi apa yang mau dipamerkan di situ? Mau disembunyikan lewat artificial intelligence? Nggak mungkin karena data-data tentang kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur juga itu ada di mana-mana tuh. Pencemaran Sungai Mahakam itu sampai sedimentasi tuh. Kan itu kondisinya begitu sebetulnya. Iya, iya. Tapi kenapa sekarang dalam situasi yang sebenarnya ini kan krusial ya menjelang Pilpres, akhirnya Pak Jokowi membuat pengakuan gitu. Apakah menurut Anda apakah udah mulai ada kesadaran gitu kepada Pak Jokowi atau ya ini ada keceplosan saja gitu Pak Jokowi? Ya dia sebetulnya dia tahu keadaan, tapi dia nggak mau lihat keadaan itu sebagai problem dari dia kan. Kalau problem orang lain ya pasti dia akan gede-gedein kan. Ini karena salah perencanaan, salah menghitung segala macam. Tetapi dari awal semua punakawan Jokowi itu mengeluk-elukkan Jokowi sebagai orang yang akan diingat sebagai pembuat ibu kota baru tuh. Dimensi itu yang mau diingat kan. Jadi kadangkala mungkin otaknya lagi bagus sedikit dia sadar keadaan itu. Tapi kemudian dibalik lagi kan. Kan satu-satunya mainan di dalam pikirannya Pak Jokowi cuma IKN. Ya. Dan IKN itu terkait dengan upaya untuk meloloskan Gibran supaya nanti Gibran teruskan IKN dan jadi semua hal itu sebetulnya soal keluarga. Jadi kalau bilang kenapa perlu IKN ya supaya ada bukti bahwa keluarga ini akan merawat IKN karena itu Gibran mesti jadi presiden nanti itu dalam periode 2029 misalnya atau bahkan sebelum itu tuh. Jadi semua ilusi yang kita bayangkan itu akhirnya betul-betul mencemaskan, bukan sekedar mencemaskan Indonesia, mencemaskan dunia. Karena itu dunia mulai menilai Pak Jokowi itu betul seorang proto-otoritarian, seorang kripto despotis. Sebetulnya itu kan istilah-istilah itu. Jadi bayangkan istilah-istilah meledek Pak Jokowi sebagai orang yang nggak paham demokrasi. Misalnya berapa senator Amerika menganggap, ya kalau IKN itu menghormati hak masyarakat adat di Kalimantan, mestinya
komunitas masyarakat adat yang mendahului untuk memimpin pemindahan ibu kota itu kan, atau poin-poin mereka. Ini enggak. Ketua kepala otorita aja bukan datang dari masyarakat adat yang paham tuh. Jadi itu intinya tuh. Saya kasih ilustrasi misalnya di kalau misalnya ada eksplorasi untuk membangun industri atau kawasan bisnis atau bahkan ekstraksifikasi di Australia, begitu penggalian ditemukan tulang belulang orang aborigin atau peralatan makan mereka, itu langsung ditutup tuh situs itu tuh, site-nya tuh. Pindah 5 kilometer, begitu ketemu lagi tutup. Jadi penghormatan terhadap lokus kebudayaan purba bahkan di sana di ikan itu berapa banyak mata air yang dianggap mata air purba itu digusur begitu aja. Kuburan atau tempat bermukim bersemayam pemujaan arwah masyarakat adat juga nggak dipedulikan tuh. Nah masyarakat dunia tahu itu tuh, dari satu waktu nanti akan dibuka. Lalu para pecinta lingkungan dan masyarakat adat sedunia itu mengepung lagi Jokowi dengan isu bahwa dia nggak tahu adat tuh, dia nggak ngerti bahwa adat itu artinya hormati hak primer dari tempat awal arwah nenek moyang itu bermukim, kira-kira begitu, Ya. atau legacy dari nenek moyang masyarakat adat di Kalimantan. Ya, dan saya membayangkan ya dengan cara kerja Pak Jokowi seperti ini, itu kalau toh akhirnya nanti misalnya ke Prabowo dan Gibran yang terpilih, saya akan membayangkan kasihan banget itu ya Pak Prabowo dan apalagi Gibran begitu ya, karena dia harus menjaga sebuah legasi Jokowi yang sebenarnya nggak ada legasinya itu, gitu. Ya itu aneh, ini metafor yang bagus. Dia mau menjaga sesuatu yang memang nggak ada sebetulnya kan. Jadi angan-angan itu udah ditanamkan pada Gibran, kamu akan menjaga IKN nanti. Lo seluruh anak muda seumur Gibran tuh nggak suka IKN di Indonesia maupun di seluruh dunia tuh. Jadi apa intinya? Jadi sebetulnya ini nanti akan sakit jiwa keluarga ini kan, membayang-bayangkan sesuatu yang berguna, padahal sebetulnya itu udah di luar cara berpikir normal manusia baru yang menganggap bahwa setiap semen yang ditanam di IKN itu artinya merusak sarang ular. Setiap semen yang dipakai untuk tiang panjang itu artinya memotong pohon yang merupakan sarang burung segala macam. Jadi pengertian-pengertian environmental ethics ini ada sama sekali nggak ada tuh. Ya, Padahal ya. ini Gibran kan mestinya paham bahwa generasi dia itu orang bertanya, do you speak environmental ethics? Kan itu intinya. Hmm. Ya, ya, saya membayangkan ini ya, kalau betul akhirnya mangkrak ini ya, IKN ini dan tanda-tanda yang sangat kuat itu kan yang ditinggalkan luar biasa. Belum kita rusakkan di lingkungan sekitar calon ibu kota baru itu. Belum lagi persoalan konflik antar masyarakat sendiri akibat pro kontra terhadap IKN ini kan, Bung Rocky kan, ini kan terjadi pro kontra juga antara satu etnis dengan etnis lain, bahkan sesama etnis juga saling berbeda pendapat gara-gara rencana pembangunan IKN ini. Betul, dan yang disebut masyarakat adat di Kalimantan itu kan mungkin ada 5-6 etnis di situ dan masing-masing punya punya cara pandang yang berbeda. Di dalam setiap etnis juga ada cara pandang yang berbeda. Jadi nggak boleh disamaratakan karena dari awal mereka tidak diikut sertakan. Mereka justru bereaksi. Ada yang menganggap seperti saya dimusuhi karena dianggap saya anti IKN. Loh bukan, saya anti proses pembentukan IKN yang tidak berbasis pada kepentingan masyarakat adat. Saya anti proses perencanaan IKN yang tidak mengikut sertakan AMDAL. Kan itu semuanya kan. Jadi saya dimusuhin oleh beberapa kelompok masyarakat adat di Kalimantan. Padahal justru saya membela hak mereka untuk tetap bermukim di situ kan. Jadi kenikmatan-kenikmatan kultural itu akan hilang begitu dunia material menguasai Kalimantan Timur. Yes, oke. Okay. Ya, jadi jangan kaget kalau kemudian nanti akan ada muncul lagi bantahan dari Pak Jokowi gitu ya. Karena ini dampak dari pernyataan Pak Jokowi ini sangat serius gitu ya, Bang. Ini semacam konfirmasi akhirnya atau pengakuan secara terbuka ya bahwa proyek IKN itu bakal gagal. Benar itu. Jadi sebetulnya itu mimpi di siang bolong akhirnya masuk ke Pak Jokowi lagi. Tapi nanti kalau dia mimpi tengah malam lagi lain lagi ceritanya. Oke, baik Bung Rocky. Saya kira posisi kita tetap 0% dan ini yang membuat situasi begini membuat kita tambah muak ya Bung Rocky ya. Iya, kami muak. Yes.